kalimat itu juga harus tetap diluruskan. Kalimat 2 menit itu tetap menurut saya problematik. Ya, saya tidak ingin sedang menjelek-jelekan Pak JK dalam acara itu. Saya tidak ingin mengatakan dia menista agama. Oh ada, kalimatnya saya tunjukkan, menjelekkan Pak JK ada. Nanti saya tunjukkan. Oke. Ya, Oke, boleh selesaikan dulu sedikit. Ada mungkin Nggak, sekarang silakan. sudah ada sudut buka yang bagian mana, Bang? Oke, jadi ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita tanya, di mana letak edukasi yang tadi dikatakan oleh Bang Aziz dari potongan atau komentar Bang Ade? Kalau yang bagian itu memang harusnya sebetulnya sudah ditanya lebih awal ya. Cuman saya lupa tadi. Oh, itu sudah ditanya. Jadi gini, sebetulnya itu bagian dari sebuah rangkaian penjelasan saya tentang ini bahaya loh. Ya, pernyataan-pernyataan semacam ini yang mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen itu berpendapat bahwa saling bunuh itu adalah sesuatu yang membawa berkah gitu ya, mati syahid. Dalam potongan itu ya Bang Ade ya, 2 menit itu yang ya? 2 menit itu. Oke. Nah kemudian yang muncul pertama adalah komentar dari teman saya yang beragama Kristen yang mengatakan bahwa iya dalam agama Kristen tidak ada ajarannya, tadi sebenarnya dikutip oleh Bung Rasman kan, nggak ada tuh ajaran mengatakan bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang dia nggak bilang mati syahid ya, yang membawa apa tadi istilah martir ya, membawa kita ke surga lah gitu. Dan dia menjelaskan 10 perintah Tuhan ya, kan yang dimana dikatakan jangan membunuh kan. Kemudian dia juga kutip ada ayat yang tadi jangan membunuh karena kebencian atau apalah kira-kira gitu. Nah ketika itulah saya mengatakan bahwa sebetulnya orang Islam juga seharusnya tersinggung. Jadi pertama adalah orang Kristen seharusnya tersinggung dengan pernyataannya Pak JK. Tidak terima, bukannya tersinggung, marah atau apapun gitu ya. Cuman nggak terima dengan ketika dikatakan dalam Kristen dikatakan bahwa membunuh orang itu, apalagi secara spesifik Pak JK menyebut membunuh orang Kristen itu, orang Islam itu syahid. Itu aja udah nggak bisa dong, kami orang Kristen nggak pernah diajarkan begitu ya. Nah saya kemudian mengatakan menimpali, yang sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen, orang Islam juga tersinggung karena nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan membunuh orang Kristen ya tanpa sebab gitu ya, itu adalah sesuatu yang syahid. Jadi ujungnya adalah sebetulnya sama dengan yang kemudian belakangan saya pahami sebagai apa yang ingin dikatakan oleh Pak JK di situ, yaitu jangan pernah bawa agama ke dalam arena konflik. Karena kalau agama itu dibawa ke arena konflik, maka jadinya orang berpikir dengan cara yang pokoknya lu lawan gue, karena lu Kristen, gue Islam. Nah masalahnya tapi menurut saya adalah kalimat itu juga harus tetap diluruskan. Kalimat 2 menit itu tetap menurut saya problematik. Ya, saya tidak ingin sedang menjelek-jelekan Pak JK dalam acara itu. Saya tidak ingin mengatakan dia menista agama. Oh ada, kalimatnya saya tunjukkan, menjelekkan Pak JK ada. Nanti saya tunjukkan. Oke, Ya, boleh selesaikan dulu sedikit. Ada mungkin Nggak, sekarang silakan. sudah ada sudut buka yang bagian mana Bang? Oke, jadi inilah yang saya bilang Bung Ade ini karena ahli komunikasi. Nggak, sebut aja apa. Dia mau membenarkan apa yang dia sampaikan dalam podcast Ya, ini. apa? Kalimatnya begini ya. Di menit ke 10:42. Sekelas tokoh publik yang adalah mantan wakil presiden 2 kali bisa menyisipkan logika sesat. Padahal Pak JK tidak sedang berlogika di situ. Terkait agama yang bahkan dia sendiri itu bukan agamanya. Yang dia nggak tahu ajarannya bagaimana begitu. Kayak ya what's on your mind. Ini Pak Ade sedang memframing Pak JK. Padahal Pak JK tidak punya logika. Tidak punya logika Pak JK. Pak JK tidak sedang berlogika dalam forum itu, dia meminjam pendapat orang. Di dalam kalimat 2 menit itu tidak ada meminjam. Yang dikatakan adalah bahwa dalam Islam atau Kristen. Bung Ade memotong, makanya karena Bung Saya Ade tidak sudah memotong. Lah kalau gitu siapa sebagai yang motong pertama? Tunjukkan dong buat kita. Begini Bung Ade. Kok Anda menjadi marah-marah? Saya tidak memotong. Oke, kalau saya mengomentari. Kalau saudara video, tidak memotong, saudara harus gentleman sebagai seorang intelektual, punya kewajiban tanggung jawab mencerahkan publik sebagai dosen komunikasi Universitas Indonesia, harusnya
menyantumkan thumbnailnya atau linknya, saya dapat dari sini. Itu baru dosen yang benar. Yang punya kepentingan mengedukasi. Kalau hanya memotong 2 menit, Bung Ade, saudara punya framing jahat. Saya tidak memotong. Faktanya begini sudah. Dalam pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUH pidana baru, tidak disebutkan siapa yang memotong, tapi siapa yang menyebarluaskan sehingga terjadinya kemarahan. Potensi penghasutannya sudah terjadi. Ada 4 unsur yang harus kita lihat di sana, Bung Ade. Kenapa sampai laporan teman-teman 40 ormas ini diterima di Bareskrim? Pertama, saudara telah membakar emosi, mengagitasi. Sudah jelas ada kalimat-kalimat dalam podcast itu bahwa yang tersinggung bukan saja orang Kristen tapi orang Muslim. Dampaknya sudah ada, teman-teman dari 18 ormas dan ketua Gamki melaporkan Pak JK. Terus dilakukan dengan kesadaran. Kesadarannya adalah dia tahu bahwa 2 menit itu ada 48 menit. Berarti dia tahu. Gitu. Makanya rangkaian peristiwa rumusan itu terpenuhi. Makanya laporannya teman-teman 40 ormas ini bukan fitnah ya. Menghasut, mengadu domba atau memprovokasi diterima. Sebentar, ini supaya lebih clear. Logika sesat yang Anda sampaikan itu apa maksudnya? Yang bagian mana, Bang Ade? Bahwa mengatakan bahwa dalam Kristen membunuh orang Islam itu syahid, itu logika sesat. Tidak ada. Itu salah, keliru. Apalah kata-katanya. Itu dikatakan oleh Pak JK. Harus dikatakan bahwa itu salah. Baik, saya mau dengar dulu dari teman-teman yang ada di studio Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Mungkin yang ingin menyampaikan, khususnya yang sudah menonton video 2 menit itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin angkat tangan, kemudian menyampaikan pendapat Anda terkait dengan video yang sudah Anda sampaikan. Apakah memang benar yang dikatakan Bang Ade atau benar yang dikatakan oleh Bang Aziz bahwa Pak JK menyampaikan apa yang dikutip begitu ya dari agama itu atau dari orang-orang yang berkonflik. Orang-orang yang berkonflik. Oke, baik. Ada mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang sudah nonton videonya atau mungkin tamu-tamu undangan yang hadir di sini mungkin? Ya, Bang Izam silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dalam konteks ini memang proses laporan 40 ormas ini sudah diterima clear oleh Mabes Polri. Tentu kaitannya di pasal 247 Undang-Undang 1 tahun 2023 ditambah ITE mungkin ya 32 ya. Mengedit itu ya. Tentang sesat itu yang 247. Oke, itu please silakan berjalan. Apa yang akan diambil nanti prosesnya. Artinya laporannya terhadap 3 orang itu kan. Seperti Ade, Armando maupun Grace Natali maupun satunya lagi Abu Janda. Biarkan aja proses itu berjalan. Kalau kami menjelaskan soal proses perkara ini tentu tidak ada ujung pangkalnya. Karena ini di sini. Tapi nanti bagaimana proses penyidikan itu tentu nanti ada ahli. Oke, jadi yang ingin Anda sampaikan apa Bang Isam? Satu, itu ya. Kedua, kalau kita bicara Ade Armando ini memang orang hebat dalam konteks tertentu tanda kutip. Tahun 2017 tanggal 25/1 sudah tanggal 25 bulan 1 sudah diterbitkan dia tersangka. Ya. Hebat kan, tersangka tidak tersentuh gitu loh ya. Bahkan pengajuan pra peradilannya pun ditolak. Pada saat itu cuitannya yang mengatakan bahwa tidak perlu dibela Tuhan itu. Buat apa? Istilahnya kira-kira begitu. Bukan, salah. Bukan begitu ya. Tapi tetap tersangka kan, tetap benar kan? Tersangka kemudian SP3. Itu dia. Padahal sudah gugur gitu loh, diajukan pra peradilannya. Ini aneh juga gitu loh ya. Satu itu. Yang kedua, dilanjutkan dengan 5 Mei ini melaporkan 40 ormas. Tapi ada satu hal yang kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim pengacara kasus Kanjuruhan. 136 yang mati. Ya. Wah, itu luar biasa. Ade Armando itu mengatakan bahwa supporter jangan sok jagoan dan preman. Ya, maksudnya seperti apa nih? Ada kasus di Kanjuruhan itu meninggal 136 orang. Ya. Sebentar, kita ini
dia udah keluar dari konsep kita. Yang ini Anda sampaikan terkait dengan kasus 40 ormas yang melaporkan Ade. Apakah Anda sudah menonton videonya yang 2 menit, Bang? Ya, saya cuman tadi aja soal masalah dianggap sesat aja itu. Tapi selebihnya saya tidak mempelajari. Tapi setidak-tidaknya saya hanya mengatakan bahwa Bung Ade ini memang orang hebat. Jadi walaupun terjang dengan proses-proses perkara apapun selalu lolos ini. Siapa di balik ini semua gitu loh ya. Nah, ini yang saya minta kepada maksud Anda ada orang di balik Ade Armando? Saya minta kepada penegak hukum jangan main-main dalam proses ini gitu loh ya. Baik Mabes, baik Polda gitu loh ya. Karena siapapun yang bersalah harus ditindak walaupun di belakang ada yang menguatkan. Ini butuh keadilan yang berproses gitu loh ya. Maksud Anda apakah Anda punya dugaan yang menguatkan? Proses hukum ini jangan karena kelompok ini yang sudah ya memang kesono lah ya. Itu selalu dibela. Enggak, kesono ini siapa? Ya, kesono ini siapa? Dan saya mau tanya, yang kesono ini siapa? Tunggu, saya jelaskan. Jangan sembarang ngomong aja, kesono siapa? Tunggu. Sebut namanya. Iya, saya sebut. Siapa? Tunggu, kesono itu maksudnya proses yang sifatnya. Siapa? Tunggu, iya saya jelaskan. Anda mau bilang siapa? Jokowi ya? Mau ngomong Jokowi? Enggak usah. Enggak ngomong siapa? Baik, sebentar. Anda kok ngomong bilang ya? Ya, saya belum menjelaskan. Saya di sini dengan mereka. Mau kemana siapa? Jangan memaksa apa yang saya sampaikan. Ngomong dong sama siapa? Ya, saya tunggu. Siapa? Coba. Ya, jadi orang yang menganggap hukum bisa dikuasai. Ya, siapa? Ya, silakan. Itu ngomong dong siapa yang menguasai hukum sekarang? Lu Anda menyebar fitnah di sini. Sampai detik ini proses ini yang terjadi tidak ada kejelasan. Kejelasan yang mana nih? Saya kasih tahu kasus. Enggak, kejelasan yang mana nih yang enggak jelas nih? Satu kasus ijazah Loh, palsu. siapa? Sampai sekarang apa berjalan. urusannya ke ijazah Jokowi? Nah, ini kan Yuk kan minta. Enggak, Yuk kan minta. Sebentar. Orang yang sudah menjadi pembenci Jokowi bukan bicara akan seperti ini. Kita bicara tentang agama, tentang narasi, tentang diksi. Baik, Bang, sebentar. Bagaimana Anda yakin kemudian Bang Ade ini bisa lolos kali ini? Apa maksud Anda? Apa urusannya? Bisa saja itu terjadi, tergantung nanti bagaimana proses penyidikan secara objektif. Kami minta proses perkara ini secara objektif. Silakan misalnya ada rekan yang melaporkan JK. Baik, kita tangkap poinnya. Proses. Baik, kita tangkap poinnya. Terima kasih, Bang. Termasuk 40 ormas yang melaporkan juga. Jangan sampai terjadi yang tidak terjadi proses tidak objektif. Baik. Jadi 40 ormas diproses. Semua dong. Yang laporan 18 kepada Pak JK diproses enggak? Juga enggak apa-apa. Ya sudah, Anda harus bicara netral gitu loh. Baik, terima kasih. Enggak usah nekan-nekan saya. Bukan nekan. Saya di sini berkeberatan kalau Anda mengatakan bahwa ada kelompok yang mana nih? Kasih tahu juga. Baik, saya mau tanya ke Bang. Bukan kelompok itu yang mana gitu loh. Ya, saya mau tanya ke Bang Gurun dulu, Bang. Apakah Anda? Ya, saya menjelaskan dikit ya. 3 minggu yang lalu kita sudah dialog di sini. Dan saya ingat betul 2 pernyataan dari Bung Ade Armando. Pertama, beliau mengatakan dia mendapatkan Pak Pendeta, 2 menit itu bukan buatan dia, tapi dari orang lain. Tolong Adinda sebentar ya. Lalu kemudian ditanya sama host Adinda Aiman yang sekarang dipersiapkan ini, adik kita Ayah ini, bahwa itu dari orang lain dan akan disampaikan ketika polisi meminta keterangan itu kepada dia. Berarti ada gitu. Bukan karangan dia, bukan editan dia. Yang kedua, berarti terbantahkan. Bukan diedit, bukan dikarang-karang. Proses itu yang kedua, kan begitu. Yang kedua, sebentar. bahwa tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Ade Armando kepada Stein selaku kuasa hukum dari pelapor, dalam hal ini Gamki. Apa pertanyaannya? Apakah Anda, dalam hal ini klien Anda, terprovokasi, terhasut atau tidak karena melihat Cokro TV di situ pernyataan Ade Armando? Jawabnya tidak. Nah, berarti 2 hal ini tidak melekat kepada diri Ade Armando, itu loh. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang melakukan ini? Silakan proses hukum untuk melakukan. Anda berbicara. Sebentar ya. Ada pembenaran. Anda tadi berbicara itu sebagai seorang yang menganalisa perkembangan kasus. Saya tidak lagi berbicara dengan itu. Maaf ya, Ayah ya. Saya sedang berbicara mengomentari pernyataan dari Adinda Aziz.
Saya hanya mau katakan bahwa 3 minggu yang lalu, betul nggak Mas Ade? Beliau mengatakan bahwa waktu itu beliau ini Zoom, bahwa pernyataan dia tentang yang 2 menit itu bukan datangnya dari dia sendiri, tapi dari orang lain. Siapa itu nanti diberikan ketika penyidik meminta itu. Baik. Yang kedua, apakah terprovokasi dengan Cokro TV sehingga muncul laporan? Jawabnya tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Biarkan proses kepolisian menjalankan. Itu loh maksud saya. Kemudian saya terima kasih Bang Rasman. Saya mau tanya dulu ke Bang Gurun sedikit ya. Jadi mohon izin saya tanggapi ya terkait dengan bahwa beliau tidak mencantumkan sebuah sumber informasi. Ini adalah dugaan menyembunyikan. Maka dalam delik hukum yang kami laporkan ada frasa turut menyembunyikan. Menyembunyikan atau menghargai proses hukum? Jadi kedua adalah ini dia memposting beliau video yang tidak utuh. Tentu frasa hukum yang kita kaji, yang kita lihat adalah terkait dengan beliau juga turut menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, lalu tidak mencantumkan sumber artinya menyembunyikan. Maka itu ada dugaan tindak pidana provokasi dan penghasutan. Dan di situ dalam video itu terjadi dinamika, perdebatan yang intens dalam video Cokro itu, yang dimana sangat tajam masyarakat berseteru, saling ribut. Nah, ini kan ada hasil yang timbul dari video itu. Artinya sekalipun beliau tidak menyebutkan sumber, artinya di situ telah terbukti yang kami nilai, yang kami ketahui, beliau menyembunyikan sumber informasi dan mendistribusikan, menyebarkan, turut menyebarkan. Artinya kan ini termasuk sebuah peristiwa hukum yang deliknya yang kami analisis tentu memenuhi unsur. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Sten, Bang, peristiwa hukum ini menurut Anda seperti apa? Apakah ini menyembunyikan atau mungkin menghargai proses hukum? Ya balik ke omongan saya tadi. Seorang tokoh nasional, influencer, apapun itu dia, harus hati-hati menyampaikan pendapat ataupun diksi-diksinya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang Gurun, kenapa yang dilaporin hanya 3 orang ini? Padahal sebelum mereka membuat video itu, sudah banyak potongan-potongan 2 menit yang beredar di media sosial. Kenapa hanya 3 ini? Karena mereka tokoh, karena mereka punya nama. Itu kenapa tadi saya bilang bahwasanya Pak JK sebagai tokoh nasional itu harusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan masalah keagamaan. Diksi yang dia gunakan, izin Pak Pendeta. Saya tidak tahu kepentingan Pak Pendeta apa di sini, tapi saya berharap Pak Pendeta sebagai pemuka agama yang harusnya berbicara yang sebenar-benarnya. Di sini disebutkan bahwasanya Kristen bila membunuh orang Islam itu syahid. Ini bukan perkara masalah ini kan pakai syahid, oh ini ranahnya mereka, bukan. Tapi beliau mengatakan Kristen. Kristen itu apa? Berarti Kristen itu setahu saya pengikut Kristus. Ya, dulu belum ada namanya agama Kristen, nggak ada. Pengikut Kristus disebut namanya Kristen. Berarti yang sekarang menjadi agama. Jadi semua orang Kristen itu berpendapat membunuh orang Islam, itu akan syahid. Satu, kita tidak mengenal mati syahid. Kedua, ajaran itu tidak pernah ada di Alkitab. Saya bukan ahli teologi, tapi ya sepengetahuan saya seperti itu. Jadi masalah soal beliau mengatakan itu memang hanya kepleset ngomong, penggunaan diksi. Itu makanya saya bilang, kalau dibilang kenapa Bang ada yang Armando yang dilaporkan? Kenapa enggak semua yang membuat video itu dilaporkan dan kawan-kawannya? Karena beliau punya nama. Karena beliau tokoh politik mungkin, saya nggak tahu. Karena beliau dosen. Itu makanya Anda laporkan. Balik lagi Pak JK kami laporkan karena beliau adalah tokoh nasional yang seharusnya lebih berhati-hati. Tunggu Bang Ajis ya, harus lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi. Walaupun memang dia bilang itu orang yang diposo, dia tinggal ngomong, dia harusnya ngomong di awal. Oke, saya tanggapi ya. Ngomong orang Kristen atau masyarakat Kristen di Poso, nah itu akan clear. Satu, kedua, enggak itu di awal. Ya, jadi satu lagi, tadi soal perdamaian, izin
ini nggak akan jadi panjang kalau pembicaraan saya dengan Bang Uceng saat itu. Makanya saya bilang ada perbedaan karakter di sini antara Bang Uceng itu Hussein Abdullah itu jubirnya JK. Saya bertemu sama beliau satu malam sebelum Pak JK melakukan klarifikasi hari Sabtu. Karena Pak JK hari itu lagi terbang dari Jepang ke Indonesia. Bahasa apa Bang? Jadi gini, bahwasanya hari itu kami menyatakan kami bukan mau menghukum Pak JK. Tujuan kami bukan di situ. Kami hanya mau mendudukkan persoalan yang sudah ramai di media sosial. Kalau Pak JK besok ngomong yang adem, kami terbuka untuk komunikasi, mendamaikan semua pihak. Oke. Tapi apa yang terjadi? Pak JK malah berapi-api, membawa kemana-mana, mengatakan dirinya difitnah. Nah, itu yang memang jadi difitnah. Bentar ya. Baik, dijawab dulu pertanyaan. Saya Memang. tanggapi ya. Jadi gini, Stan saudara ketemu dengan Pak Hussein Abdullah, jubir Pak JK, itu saya ada di Yakun Kaya kan? Iya betul. Benar. Iya. Saudara duduk dengan Pak Hussein, saya ada di samping tuh, tapi saya tidak mendengar perbincangan itu. Oh iya. Okay. Benar kan? Iya. Iya, di Yakun Kaya Menteng. Betul. Oke. Sikap Pak JK waktu pulang itu sudah mulai tensinya sudah tinggi sekali. Perdebatan di kolom komentar, beliau dicaci maki, beliau dituduh sebagai tokoh yang menista, sebagai pribadi antagonis yang tidak, itu sudah kemana-mana. Beliau baca itu? Baca, ditunjukkan. Makanya beliau bilang bahwa ini fitnah yang satu level di bawah gerakan PKI. Gaya-gaya mereka ini. Karena kenapa? Ini ingin membenturkan dengan melabeli agama. Makanya beliau marah. Pak JK itu pendamai. Kalau saudara Stanley mau ketemu dengan Pak JK bisa. Tapi kalau lihat situasi yang beliau masih di Jepang, di Yokohama meresmikan masjid, lalu tiba-tiba harus cepat kembali ke Jakarta. Padahal beliau masih punya agenda kemanusiaan. Beliau Palang Merah Internasional. Masih ada agenda beliau 1 atau 2 hari. Tapi harus memutuskan untuk secepat kembali ke Indonesia karena ada situasi seperti ini. Beliau katakan kepada kami, boleh kalian marah atau berbeda pendapat, bahkan mungkin menyerang pendapat beliau. Tapi jangan pernah sampai pada titik ingin membenturkan anak bangsa atau agama, itu bahaya. Okay. Karena saudara Stan dan teman-teman Bung Ade, Pak JK itu hampir meninggal di Ambon. Bagaimana beliau, kalian ini kan tidak pernah tahu bagaimana konflik itu. Tapi kami merasa bagaimana dampak konflik untuk kami. Saya harus pergi sekolah ke Makassar itu karena Universitas Unpati itu terbakar, bos. Pak JK itu harus ke Ambon dan nginap 3 hari itu karena harus memastikan konflik itu harus berakhir, selesai. Beliau jalan darat di blokade, pohon ditumbangkan, dengan speedboat angkatan laut dibakar. Untuk itu beliau harus menembus lapangan Merdeka dengan menggunakan helikopter. Itu pun diganggu. Beliau pertaruhkan nyawanya. Makanya beliau bilang, kalian boleh menyerang pendapat saya, berbeda pendapat, bahkan mungkin menghina saya pada wilayah yang lain. Tapi jangan menggunakan agama untuk menghancurnya. Karena saya rasa betul bagaimana saya bisa ada di ujung kematian. Oke. Seperti Baik. itu. Tanggapan sedikit itu, Bang? makanya ini lagi-lagi kenapa kalau saudara Stan bilang bahwa Pak JK kalau berapi-api, beliau marah. Pantas Bung Stan, sekelas Pak JK dituduh seperti itu, dipotong videonya. Beliau sedang melakukan agenda kemanusiaan ke Jepang. Lalu tiba-tiba harus mempercepat agenda dan pulang ke Indonesia untuk menanggapi ini. Fitnahnya itu apa? Fitnahnya itu kan sudah jelas tuh potongan video. Itu kan jelas fitnah. Di sana saudara memotong video ceramah Pak JK yang 48 menit, dipotong cuma 2 menit lalu dikomentari. Saya tidak memotong. Oke, Tapi saya sekarang mau bilang begini. yang 2 menit itu, Oke. Pak JK. Mana fitnahnya? Oke. Baik, di mana fitnahnya Bang Amba? Anda akan jawab usai jeda, tetaplah di Rakyat Bersuara.